Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita terhadap teks-teks suci Al-Quran. Sebagai judul besarnya kita sebut Petuah Al-Quran. Ya. Jadi kemarin kita sudah membahas Alif Lam Mim ya. Ya, Uh, Al-Quran ini kan turun kepada Nabi Muhammad. Ya, hatinya Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran tersingkap, lalu dihafal para sahabat, kemudian sekarang tercetak jadi buku, sekarang dalam bentuk PDF digital. Sekarang kita ingin masuk melalui teksnya gitu. Nah, di sini ada sahabat saya, Ustadz Andi Alpi, menelaah dari sisi teks, dari perspektif Ibnu Arabi. Saya boleh sedikit tampilin yang kemarin ya, Ustadz Andi ya. Kemarin itu, kalau tidak salah, kita membahas ini ya. ya, Nah, ini ya, Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim kemarin kita bahas. Ini rupanya simbol yang sangat sakral ya. Sampai sahabat kita ini, Mbak Rodiah itu merinding-merinding katanya. Nah, di situ kita mulai melihat alif ini, ya lebih kurang kemarin itu adalah Allah. Allah sebagai sang kesadaran, sang aku yang sadar pada dirinya. Jadi makanya terpisah dari huruf berikutnya. Ya kita kira-kira gitu reviewnya ya. Ini sambil dikoreksi Ustadz Andi nih saya nih. Kedua, alif itu menampil karena dia aktif itu jadi the intellect, self luminous kalau bahasa Inggrisnya. Dari sang aku, alif itu kesadaran sang aku, dia memancar, dia menjadi pengetahuan, dia menjadi the intellect of God gitu ya. Lalu mimnya itu adalah yang menerima. Mim itu hati, kolbu. Muhammad. Nah, Muhammad di sini sebagai hati yang siap menerima pengetahuan. Hanya dia jadi alim, jadi logos. Nanti akan turun jadi logis kan, logos, logika. Nah, gitu. Kira-kira gitu summary-nya. Dan apa isi dari pengetahuan itu? Kira-kira gitu. Apa isinya? Nah, hari ini kita akan coba lihat isi dari apa yang diterima oleh hati itu dinamakan dengan Alkitab. Gitu ya. Silakan diteruskan, Ustadz Andi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore kali ini balik lagi kita eh, ngaji ngaji Futuh Al-Quran. Eh, Pada dasarnya yang kita kaji ini sebenarnya pada dasarnya tafsir Sufi Ibnu Arabi. Saya sama Bang Dame milih tafsir Sufi Ibnu Arabi eh, karena memang kecenderungan kami berdua ke situ, dan juga kebetulan tafsir Ibnu Arabi ini kita nggak akan habiskan waktu misalnya 10 tahun untuk menamatinnya gitu, karena cuma ada dua jilid Ya, kecil. Kenapa misalnya tafsir Sufi itu kecil-kecil? Kalau kita lihat Bang dalam sejarah sedikit-sedikit tafsir Sufi itu, karena uh, mereka memang hanya berbicara inti-inti, jadi tidak memasukkan unsur-unsur yang kira-kira itu terlalu melebar dan terlalu tidak to the point gitu. Makanya yang inti-inti aja yang diambil, maka sehingga tafsirnya tipis-tipis kalau bisa saya katakan. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan pengantar sedikit mengenai tentang tafsir sufi. Ini eh, ada saya sedikit bikin catatan, yaitu mengenai tentang Alkitab. Jadi saya mereview sedikit. Jadi Alkitab di dalam tafsir ini yang akan kita nanti baca itu punya gradasi makna. Jadi
Makanya Al-Quran menunjuknya, kita baca ayatnya misalnya dia mengatakan zalika, jadi menunjuk itu. Jadi kalau dalam grammar dalam bahasa Arab, zalika itu, dia nggak ngomong yang di depan nih. Makanya kan Depak itu kan agak kewalahan dalam menerjemahkan ayat ini karena dia terjemahkan ini padahal teksnya mengatakan itu. Kenapa dikatakan itu? Karena setelah saya baca-baca sebenarnya dia merujuk kepada sang kesadaran itu. Tapi apakah kita menolak bahwa yang dimaksud dengan kitab itu juga yang teks? Tentu tidak. Sufi tidak pernah mau menolak pandangan atau pendapat siapapun. Karena bagi mereka tafsir itu, meaning of dari satu kata dalam Al-Quran itu memiliki gradasi. Makanya Alkitab secara bahasa memang maknanya ya buku atau teks. Akan tetapi kalau ditarik lebih dalam bisa jadi maknanya intelek. Kenapa? Karena buku pada dasarnya kan memberi petunjuk, memberi arahan. Intelek juga memberi. Tapi lebih dalam lagi ada hati yang bisa memberi petunjuk. Tapi lebih dalam lagi, the truth itulah, sang kesadaran, sang Tuhan itu sendirilah yang menjadi petunjuk, nanti dijelaskan juga. Kemudian setelah ayat ini hudan lil muttaqin itu dibahas, nah di situ Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa the truth itu hanya bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada pembagian orang-orang bertakwa. Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan the truth sebagai pembimbingnya. Jadi kadangkala setiap orang itu bisa dibimbing oleh the truth langsung, bisa juga oleh inteleknya, bisa hatinya. Tapi nggak sepanjang waktu. Beda dengan orang yang sudah realize atau sudah tegak self inquiry-nya atau sudah matang, dia akan selalu the truth itu yang selalu menjadi petunjuk bagi dirinya. Makanya kalau dalam di sini dikatakan zalikal kitabu, itulah kitab la raiba fihi, yang mana tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dikatakan apakah kitab itu al-maut. Jadi dia mengatakan al-maut yang dijanjikan. Dia adalah suratul kulli al-mu'ma ilaih, itu gambaran universal yang diisyaratkan, yang ditunjuk. Jadi yang ditunjuk Alkitab itu adalah gambaran universal. Di sini dikatakan al-maut yang dijanji, kitab yang dijanjikan itu bi annahu yakunu ma'al mahdi, dia akan bersama dengan Mahdi di akhir zaman, di akhir zaman. La yaqra'uhu kama huwa bil haqiqa ilahu, tidak ada yang bisa membacanya kecuali Al-Mahdi. Jadi kita udah pernah diskusi sama Bang Dame, jadi Al-Mahdi itu apa, nanti Bang Dame yang bisa jelaskan. Jadi Al-Mahdi kenapa akhir zaman, kenapa ketika Al-Mahdi itu munculnya ketika matahari di barat terbit dan tenggelamnya di timur, itu nanti Bang Dame yang jelasin. Jadi kitab ini itu hanya bisa muncul nanti di zaman ketika Imam Mahdi ada gitu. Nanti Bang Dame jelaskan. Kemudian dijelaskan bahwasanya la raibah. Kitab ini enggak ada keraguan. Tapi dikatakan inda tahqiq, ketika sudah merealisasi bi annahu, bahwasanya kitab itu adalah al-haq. Kitab itulah the truth, kebenaran. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkan the truth itu agak sedikit gimana gitu Bang ya. Jadi al-haq selalu diterjemahkan sebagai kebenaran logis, maksudnya kebenaran yang berdasarkan, kalau ada premis 1, premis 2, atau kebenaran berdasarkan karena adanya sebuah alasan gitu. Yang mana itu yang menyebabkan penerjemahan al-haq ke bahasa Indonesia agak bermasalah.
la roiba itu bisa ada ketika memahami bahwa kitab itulah al-haq, kitab itulah ya konsistensi itu sendiri atau ya Tuhan itu sendiri. Kenapa di sini dikatakan ala takdiril qaul, ya berdasarkan, kalau kita lihat maksudnya alat takdir kalau itu berdasarkan susunan katanya, maknanya bil hakiki, dengan God itu yang mana huwa al kullu, dialah semuanya, min haitsu huwa, dari sisi di mana dia adalah kullun, dia adalah segalanya, li'annahu, karena dia juga mubayyinun, penjelas, lidzalikal kitabi, untuk kitab itu, karena dia juga lah yang menjelaskan seluruh kitab itu yang dijanji, yang kitab yang dijanjikan atas lisan-lisan para nabi dan di kitab-kitab mereka. Jadi dia lah ya. Jadi kalau saya sering baca, kalau kita baca di Knowing Yourself itu ada penjelasannya tuh bahwa God itulah yang mengutus, yang diutus juga adalah God itu sendiri, diutus kepada suatu kaum God itu sendiri. Jadi dialah semuanya. Kemudian jelaskan lagi, hudan lil muttaqin. Di sini dikatakan bahwasanya kitab itu yang mana tiada keraguan, yaitu ketika kita sudah merilis bahwa kitab itu ya God itu sendiri, itu menjadilah dia hudan lil muttaqin. Yang mana kenapa disebut hudan lil muttaqin? Ai hudan fi nafsihi, karena pada dirinya sendiri dia adalah petunjuk, lilladzina, untuk orang-orang yang yattaquna, yang menjaga rozail atau mencegah keburukan dan hijab-hijab yang almaniat tu liqubulil haq, untuk menerima the truth. Di rozail, keburukan-keburukan, ya di sini attachment, yang mana panca indera kita seluruhnya attach kepada objek material, sehingga itu yang menyebabkan the truth tidak bisa muncul. Karena kenapa? Karena dia seluruh perhatian kita tertarik kepada objek luaran. Nah, di sini kemudian penafsir membagi bahwa yang bisa mendapatkan hudan ini, yaitu mendapatkan kitab ini yang mana pada dirinya itu adalah, kitab itu adalah petunjuk, itu ada 7 bagian. Jadi ada 7 golongan yang mana yang mendapatkannya. Di sini dibagi jadi ada 7. Yang pertama adalah al-matrud, yang orang yang nggak bisa lagi menerima, atau disebut dengan ahlul dhulmah, yaitu orang yang penuh dengan kegelapan, udah nggak bisa lagi. Karena ibaratnya the truth itu cahaya, dan cahaya itu petunjuk, ya kalau penuh dengan kegelapan ya nggak bisa menerima. Atau mereka disebut sebagai orang-orang yang menderita alaskia. Atau yang kedua lagi munafik. Ini nggak bisa. Jadi nanti ada penjelasannya. Nah, yang bisa hanya 5 orang yang kira-kira berdasarkan tingkatannya yang bisa untuk mendapatkan petunjuk. Tergantung, jadi tingkatan yang paling tertinggi, yang paling atas. 5 orang ini bisa dengan kapasitas berbeda-beda. Jadi enggak satu kelompok aja. Menurut tafsir ini ada 5 orang. Kita akan bahas. Nah, di sini yang pertama disebutkan imma al-matrudun. Ya, al-matrudun adalah alladzina haqqu alaihimul qawlu wa hum ahlu. Mereka adalah orang-orang yang mana masuk dalam firman yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan faminhum, dan diantara manusia syaqiyun wa sa'idun, ada orang yang menderita dan ada orang yang sa'idun, bahagia. Mereka itu adalah ahlu zulma wal hijab, yaitu ahli kegelapan, itulah orang yang matrud, dan hijab yaitu tertutup secara keseluruhan.
dan tertutup atas hati-hati mereka. Itu yang pertama. Kemudian amal munafikun, adapun orang yang munafik, yang mana mereka itu sebenarnya orang yang bisa menerima musta'idina fil asli, bisa menerima pada aslinya, bisa menerima hidayah atau petunjuk, hobilina litanawur, bisa mendapatkan pencerahan atau bisa mendapatkan cahaya, bihasbil fitrah, karena mereka masih memiliki fitrah. Akan tetapi walakin ihtajabat qulubuhum birrain, akan tetapi mereka itu terhijabi hati mereka dengan bentuk al-mustafad, ya, yang diambil daripada iktisab, karena melakukan rozail, perbuatan-perbuatan yang secara terjemahan literalnya adalah buruk. Wa irtikab ma'asih, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kemudian mubasyaratul a'mal al-bahimiyati, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang binatang ternak. Ya, ini mungkin terjemahannya bagusnya kalau di Vedanta mungkin terjemahannya tamas, tamasik, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tamasik. As-sabaiyah mungkin bagusnya terjemahannya adalah rajasik. Abahimiyah itu nafsu lawama, iya nafsul amaroh. Jadi bahima itu ya lemes, galau, anxiety yang membuat orang lemes. Asabaya ini terlalu over. Kalau sabaya artinya saya binatang buas, tapi sabaya bisa kita artikan ya mungkin terjemahnya ya orang yang terlalu overaktif, ya, punya penyakit apa, misalnya Serakah, inteleknya serakah, uh, nyinyir gitu ya. nyinyir. Nah itu juga yang aktif banget. Kemudian juga muzawalatul maqayid asy-syaitaniyah, yang melakukan hal-hal penipuan. Sehingga apa, hatta sampai rosahat hayatul fasiqah wal malakatul zulmatu fi nufusihim, sampai itu jiwa apa, memiliki bentuk-bentuk atau memiliki bentuk-bentuk yang buruk dan kebiasaan yang gelap sampai menjadi rosahat, yaitu tertanam pada diri mereka. Jadi udah sulit banget melepaskan itu. Kalau nanti ada waktu kita cerita Rahwana sama Ramayana itu. Jadi kalau kenapa misalnya, jadi main kita itu kan sebenarnya Sita, tapi dia tertangkap oleh Rahwana. Karena Rahwana itu adalah anger, dengki, hasut, semua itu suku kepala Rahwana adalah cerminan daripada semua yang kita jelaskan tadi, yaitu bahima dan sabai. Nanti kalau ada waktu. Wa irtakamat alal afidatim, dan tertanam di hati-hati mereka baku ragu, heran, menjadi heran, bingung yang mana, wataihin, dan sesat. Sesat dalam pengertian nggak tahu jalan kemana. Jadi itulah orang yang munafik, ya, bukan orang munafik itu maksudnya bermuka dua. Kamu munafik karena kamu lain ngomong di sana, lain ngomong di sini. Nah, itu bahasa Indonesianya. Tapi munafik ya seperti inilah pembagiannya, bahwa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hewan ternak dan juga hewan buas. Inilah kelompok beberapa ya, kelompok kedua. Sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga yang bisa mendapatkan petunjuk atau hudan. Ini walaupun kapasitasnya sangat di bawah, yaitu ahlul fadli was sawab, yaitu orang yang mendapatkan karunia fadl, karunia dan sawab, balas. Apa itu orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati lil jannati, tapi dengan tujuan surga, rojiina laha,
Mereka orang yang berharap surga doang. Fawajadu ma amilu hadiron, dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu ya hadir, ada. Itulah uh, orang yang kedua, yang ketiga. Ala tawabuti darajatihim, surga yang mereka dapat itu berbeda-beda berdasarkan amal perbuatan mereka. Walikulli darajatim mimma amilu, dan setiap derajat itu yang berdasarkan perbuatan yang kita lakukan di muka bumi. Wa minhum ahlur rahmah, ada lagi yang keempat, golongan keempat, ahlur rahmah. Inilah yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-baquna ala salamati nufusihim, orang yang tetap selamat jiwa mereka, wa safai qulubihim, dan hati mereka tetap bersih. Al-matbu'una darajatil jannah, mereka itu mendapatkan ya derajat surga berdasarkan ala hasbi istidadihim, berdasarkan kemampuan mereka, min fadli rabbihim, tapi berdasarkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ini tadi 3 dan 4, sekarang yang golongan kelima, itu amma ahlul afwi alladzina khalatu amalan solihan wa akhara syai'an. Adapun orang-orang yang mendapatkan ampunan adalah orang-orang yang mencampur adukan amal soleh dengan perbuatan buruk. Jadi bagi dua. Nah, di sini dibagi, ada yang diampuni dan ada yang diikop, atau ada yang mendapatkan balasan juga tapi setelah itu diampuni. Kemudian terakhir nanti ini bisa. Nah, yang golongan ke-6 dan ke-7 yaitu as-sabiqun, yaitu golongan orang-orang yang menang, yaitu imma muhibbuna wa immal mahbubun. Muhibbun pecinta, wa immal mahbubun yaitu yang dicintai. Fal muhibbuna humul ladzina jahadu fillah, orang pecinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu haqqo jihadi, benar-benar atau bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah. Berjihad dalam jalan Allah itu bukan memerangi orang gitu, tapi memerangi diri sendiri. Bukan memerangi diri sendiri, memerangi main, memerangi, tapi berusaha konsentrasi untuk mensucikan diri. Wa anabu ilaihi, dan kembali. Anabu terjemahan Indonesia sih bertobat. Anabu ilaihi, dan kembali, haqqo inabatihi, dan kembali kepada Allah sebenar-benarnya kembali. Fahadahumus subulahu, dan kemudian ketika mereka orang bersungguh-sungguh dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fahadahumus subulah, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan ke-6. Golongan ke-7 al-mahbubun, orang yang dicintai. Ahlul inayah al-azaliyah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan, alladzi ijtabahum, yang mana Allah memilih mereka, wahadahum ila siratim mustaqim. Yang terakhir ini, kalau orang muhibbun itu, pecinta itu diberi petunjuk doang nih. Nah, ini jalan-jalannya kayak gini. Tapi kalau mahbub, orang yang dicintai, itu dipilih terus dan diberikan jalan, diberikan petunjuk kepada siratul mustaqim, karena dia udah dicintai, tingkatannya lebih tinggi. As-simpani, yang dua golongan ke-6 dan ke-7 itu disebut dengan ahlullah. Mereka adalah ahlullah, saya nggak ngerti terjemahnya ahlullah. Ahlu artinya orang-orang atau penduduk Allah, ya penduduk Allah, saya bingung menerjemahkan. Al-Quran laisa hudan lil fariqil awal minal asqiya. Al-Quran itu bukan petunjuk bagi golongan yang pertama dari orang-orang yang menderita, yaitu tadi orang yang terusir, orang yang mana hatinya sudah tertutup, jadi nggak bisa dapat petunjuk.
Yang tadi dikatakan Bang Dame, alif lam mim, mim adalah kolbu. Kalau kolbunya tertutup, gimana mau bisa masuk, Bang? Alifnya nggak bisa memberikan knowledge gitu, karena kolbunya tertutup. Di sini kemudian wasimpani liimtina ikobulhim, karena mereka nggak bisa menerima lil hidayah li adami istidadihim, karena memang mereka nggak punya kesiapan juga mendapatkan petunjuk. Wala lisani, karena tidak juga bagi orang-orang yang munafik, lizawali istidadihim, karena mereka kehilangan kesiapan, dan wamashihim, dan mereka itu tertanam dalam kecintaan yang sangat berat, terhadap attachment yang sangat berat. Kemudian dikatakan ini terakhir, Fabakiyal hudan lil khamsa al akhirah. Dan tersisalah 5 yang golongan terakhir itu, alladzina, yang mana yasmaluhumul al-muttaqun, yang mana orang-orang bertakwa masuk, bahwa mereka itu tercakupi sebagai orang-orang yang bertakwa. Al-muhibbu al-mahbub, al-mahbub tadi golongan yang paling atas butuh kepada hidayah petunjuk Alkitab itu setelah mereka ba'dal jasbi, setelah ditarik, wal wusul lisulukihi, setelah ditarik dan sampai melakukan suluk illah pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kadzalika nusabbitu bihi fuadaka, begitulah kami menguatkan hatimu wahai Muhammad. Jadi dikuatkan hati Muhammad itu ketika dapatkan wahyu. Adapun muhibbun itu yahtaju ilaihi qoblal usul. Hidayah itu penting bagi muhib itu karena untuk menarik dia untuk sampai berusul, atau menarik dia untuk melakukan suluk. Ya kalau mungkin hadirin yang ada di sini mungkin udah masuk kategori mahbub, yang mana bisa sudah masuk di suluk tapi butuh terus hidayah, atau butuh terus Alkitab itu, atau alif, yang mana Alkitab itu merujuk kepada alif tadi, lalu butuh itu. Jadi makanya Bang, kalau dalam, kan kita dalam surah Al-Fatihah kan selalu mengulang gitu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, karena memang harus perlu diulang untuk mendapatkan hidayah itu. Kemudian di sini dikatakan, kenapa terakhir fa'ala hadza al-muttaqun fi hadzal madu humul al-mustaidun. Nah, dalam hal ini al-muttaqun itu adalah orang yang mustaidun, orang yang bersiap untuk melakukan suluk. Nah, jadi setelah alif lam mim kemudian menjelaskan bahwa alif itulah yang memberikan petunjuk. Nah, kemudian nanti ayat selanjutnya berbicara tentang bagaimana bersuluk kembali kepada alif itu, yang dimana alif itu sendiri yang membimbing. Mereka itu adalah orang yang baku ala fitrah asliyah. Mereka adalah orang yang tetap di dalam fitrahnya yang asli, wajtanabu, dan menjauhi rainal syirki. Mereka itu menjauhi bentuk kesyirikan, ya dualisme, wasyak, dan ragu-ragu, dan dengan kemurnian hatinya lah mereka bisa tetap dikatakan tetap. Ya, itu dulu Bang. Untuk sini kita ulas bareng-bareng. Waduh, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Andi Alfi yang telah membantu kita untuk melihat detail-detail dari apa yang disaksikan oleh Syekhul Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, tadi udah diuraikan sebetulnya ya. Mereka yang mendapatkan Alkitab itu, ya Alkitab itu sebetulnya Allah berbicara di hati kita gitu. Nah, supaya Allah selalu berbicara, terdengar berbicara di hati kita, maka wadak batin kita disiapkan. Nah, wadaknya itu insan itu yang disebut Muhammad itu. Jadi kalau kata Iqbal ya, Mas Andi ya, kata Iqbal, kalau kamu mau merasakan petunjuk Al-Quran itu, rasakan atau bayangkan seolah-olah kamu yang menerima gitu ya.
Nah, tadi diuraikan ada 7 kelompok gitu ya. Kelompok kalau di kategori Ya. 2 ada yang menderita sama yang 5-nya yang bahagia. Tapi ada derajatnya lagi. Ini mirip kayak 7 derajat jiwa juga nih ya. 7 degree of soul. Oh, Ya. Nah, yang pertama tadi itu teman-teman sekalian. Tadi uraiannya bagus tuh. Sekarang ini kalau kita mau dapat petunjuk itu, kitab itu, kita nggak akan bisa dapat petunjuk itu, mendengarkannya, kalau batin kita masih dikuasai oleh animal soul, jiwa-jiwa hewani gitu ya. Jiwa-jiwa hewani itu kategorinya tadi diterangkan tuh. Ada yang buas, ada yang ternak, malas-malasan gitu. iya. Kalau direlasikan dengan 7 derajat jiwa, yang buas itu adalah amaroh kan? Amaroh. Oh, sifat-sifat hewan yang ganas, yang buas gitu ya. Di diri kita itu ada itu. Itu tidak bisa menerima petunjuk. Termasuk yang berkeluh kesah melulu gitu. Ngeluh melulu. Merasa paling menderita gitu. Itu tidak bisa menerima petunjuk. Pasti salah tafsir gitu. Apa istilahnya tadi? Bisa ditampilin nggak ya? Oh ya Bang. Yang mana Bang? Yang Yang 7 kelompok itu. oh Ini ya. saya catat juga sih. Ini teman-teman bagus nih. Jadi kita bisa ngacak nih masing-masing. Nah itu yang matrut Ya, terusir gitu ya. matrut terusir Terusir. ya. Matrut. Jadi itu nggak akan pernah bisa dapat petunjuk. Jadi kalau kita kasih nasihat aja, kita yang diserang tuh. Kalau kita baca di sosmed, itu banyak banget tuh yang begitu-begitu tuh kita lihat tuh. Udah, wah pokoknya semua orang jelek aja gitu. Itu matrut ya. Tapi ini juga ada di diri kita semua nih teman-teman. Sebenarnya mereka itu asikia gitu ya. Ya, ya. Menderita, orang-orang yang menderita gitu. Nah, lalu kemudian animal soul itu ada yang malas-malasan, berkeluh kesah, itu enggak. Nah, ini ada al-munafik. Al-munafik ini dia ada kepintaran. Ini sudah mulai akalnya main nih, uh, Ustadz. Tapi Ya. dia tetap cenderung ke hewan gitu. Ini yang disebut akal-akalan nih, al-munafik ini nih. Ya, jadi kombinasi satanic soul, ya jiwa hewani dengan jiwa jiwa satanik, jiwa hewani gitu. Ini nih akal-akal, kepintarannya nipu orang gitu loh. Ya, padahal dia sebenarnya berpotensi kan tuh dapat Iya, karunia, tapi benar-benar. enggak. Berpotensi ada. Nah, itu yang al-munafik. Akalnya dipakai untuk nyinyir gitu. Untuk nyari salah orang aja gitu. Ya, di diri kita ini ada bibit ini. Nah, lalu ada ini al-ahlu fadil, karunia. Ini orang yang pakai akal tapi selalu berhitung. Nah, gitu. Orang baik nih, tapi hitungan Iya. nih. Ya, ini pamrih banget deh, tapi baik sebenarnya. Nah, itu makanya dia di kategori bawah dia ini kan. Nah, ini kira-kira orang yang kalau dia itu baik, tetapi pamrih ya lumayan lah dapat petunjuk juga, tapi nggak terang-terang amat gitu. Nah, kalau ahlu rahmah ini orang tulus, orang polos, Ya, benar. ya baik, orang polos baik, tapi ini masih suka dikibulin ini sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya, benar-benar Bang. Nah, iya orang polos, naif gitu ya. Ya, ya, Kalau ya. yang di bawah itu kan hitungan tuh. Nah, ini tapi itu lebih tinggi dari yang Iya, hitungan, benar. yang pamrih gitu. Nah, kalau ahlul afu itu orang yang diampuni, dia cepat mohon ampun kalau salah gitu. Ya. Jadi sebetulnya orang yang diampuni ini ahlu ahlu afu itu, tapi masih ada sifat-sifat buruknya. Masal jadi dia udah tahu baik, tapi masih suka Yang jalan-jalan dikit, bikin kesalahan gitu loh. ya, Masih suka nyoba-nyoba gitu kan. Hidup ini kan permainan, gitu, tapi masih suka jalan-jalan dia ke situ. Nah, kalau al-muhib itu mereka fokusnya mencintai Allah. Dia total mencintai Allah. Nah, kalau al-mahbub berbalas, cintanya berbalas. Jadi kalau al-mahbub ini Allah buka semua rahasia itu, nggak bersisa gitu. Ya, tapi sebetulnya kita menjadi al-muhib pun sudah bahagia. Ya, itu kan
nggak, kalau al-muhib jangan maksa dong dicintai kan, pada Tuhan kan. Nggak boleh maksa dia itu di situ, kalau kata Rumi jangan maksa gitu. Nah, ini indah banget nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, petunjuk Allah itu, kitab itu akan terbuka kepada jiwa-jiwa ini, karakter-karakter ini sesuai dengan kapasitasnya kan. Ya, benar. Kalau yang matrud itu ya nggak masuk sebenarnya. Al munafik sekali-sekali datang gitu. Nah, kaitannya dengan tadi bisa ditutup. Ya, Makasih Ustadz. Nah, Al-Mahdi tadi, teman-teman, selama ini kan kita sering mendengar Al-Mahdi itu satu sosok yang akan hadir dalam konteks ruang dan waktu. Bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau yang saya sampai hari ini believe adalah dari hadis Nabi, Mahdi akan bersama Isa Al-Masih gitu. Pada saat manusia itu sudah terlalu terjebak dengan ilusi ya gitu ya. Ilusi apalagi era digital ini teman-teman. Ini era ilusi banget ini. Kita ini memang di wilayah ilusi kan. Teman-teman melihat gambar, tapi kan kita harus tajam melihatnya. Bahwa tetap ada the truth berbicara dari sosok itu gitu. Nah, pada waktu manusia itu, yang benar itu dianggap yang viral, yang banyak. Nah, pada titik itu nanti matahari akan terbit dari barat. Barat itu kan simbol tenggelamnya cahaya. Jadi bukan matahari yang kosmologi tiba-tiba terbit dari barat, berubah haluan, bukan. Tetapi ini maknanya adalah ketika manusia-manusia yang sudah mentok secara materialistik itu, capek dia di situ, dari sana justru muncul spiritualitas awakening gitu, kebangkitan. Karena dia sudah melihat kerapuhan dari apa yang telah dia bangun. Nah, di situ satu sisi Mas Andi, sains telah bertemu dengan spiritual. Jadi nanti pengetahuan itu, dogma itu akan nggak bisa lagi, nggak relevan lagi dogma. Dogma tetap jadi sumber, karena ya, dogma itu masih bisa dimanipulatif ulama, dimanipulasi ustadz, dogma gitu. Ketika orang gampang dikibulin, dia begitu. Tapi Mahdi nggak begitu. Siapapun bisa dia kalahkan secara ilmu pengetahuan. Jadi kalau menurut saya, teman-teman, Mahdi itu adalah kehadiran, bisa sosok, bisa knowledge, bisa sistem yang spiritual sudah bersatu dengan pengetahuan. Itu pengetahuan. Science, religion, spiritual itu bersatu. Jadi udah dekat sih, udah terjadi sekarang sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada saat yang sama di situ juga ada kehadiran Isa Al-Masih adalah truth, apa, true love, love itself. Jadi misalnya nih kita nih sahabat-sahabat ya, kita kan membuat acara ini, kajian ini insya Allah terus kita lakukan, memohon bimbingan Allah. Ini insya Allah juga kita tampilkan di YouTube ya, lagi diupayakan. Yang pertama kemarin yang Mbak Rodia. Nanti di sini akan menarik sendiri, akan menarik ya, menarik orang-orang yang mencari itu sesuai dengan yang 7 tadi, yang 7 kategori tadi. Yang paling bawah itu juga banyak juga viewernya itu, banyak itu viewernya, ya kan? Yang pecinta dan yang dicinta itu akan powerful nanti. Dia akan dicari karena dia yang sebenarnya dapat petunjuk. Jadi kira-kira itu teman-teman ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz Albi? ya, mengenai itu tadi Bang, mengenai La Roiba. Ya, Jadi betul. di ragu ya benar-benar bisa kita yakini bahwa itulah kitab petunjuk itu kalau udah mengalami bahwa Tuhan itu sendirilah yang menjadi kitab, menjadi petunjuk gitu. Bukan
memaksa buku yang berbicara gitu, apa, tolong bantu saya gini, nggak bisa gitu. Itu nggak bisa jadi petunjuk gitu. Betul. Ya, betul. Saya suka itu. Jadi itulah direct path kan. Ya, Jadi kitab itu teman-teman yang tidak ada keraguan itu bukan bukunya lagi. Meskipun kita sekarang pakai buku. ya, Karena kita kan apa ya, nanti dibilang sok tahu lagi kita kan. Tapi sebenarnya kita bersama-sama untuk mau melihat itu. Tapi kitab itu adalah ketika Alif itu yang selalu memberi petunjuk kepada kita. Bagaimana supaya Alif Allah sang kesadaran itu senantiasa memberi petunjuk pada kita, yaitu tadi 7 golongan tadi itu. Dan mereka yang bertakwa itu akan bersuluk gitu. Termasuk insya Allah sahabat-sahabat yang hadir pada sore hari ini bagian dari itu insya Allah. amin, amin. Mbak Yana, betul minta tolong diupload setiap sesinya insya Allah. Insya Allah. Silakan ada yang mau bertanya. Kita sebetulnya maunya nggak panjang-panjang supaya Ya, nggak boring teman-teman. Assalamualaikum Ya, Bang. 1 jam lah. Ya, Mbak Rodia, gimana? Masih belum ngerti yang maksudnya yang dicintai tadi itu kan dipilih. Maksudnya terpilih Oke. atau tidak itu belum ngerti. Gini, gampangnya gini deh Mbak Rodia. Kita bawa dulu ke pemahaman yang umum. Kalau orang saling mencintai, kalau pecinta itu dia tetap mencintai apakah dibalas atau tidak. Dia tetap mencintai. Dan dia tidak bikin sedih dengan itu. Ya, mau dibilang cinta bertepuk sebelah tangan, nggak peduli dia. Nah, buah dari cinta mencintai apa dia mencintai itu, maka Allah akan mencintainya. Jadi kalau pecinta itu kan mencintai itu, dia masih takut nggak dicintai kan, ada ketakutannya gitu. Aduh, dibalas nggak ya gitu, kira-kira gitu. Ini halus ini Mbak Rodia. Tapi kalau dia udah masuk kategori dicintai, sebenarnya kalau bahasa vulgar, dia sudah menyatu dengan Tuhan. Nggak ada bedanya udah. Sudah ditangkap. Jadi Berarti yang memang dicinta maksudnya apa? memang dipilih kan untuk yang maksudnya orang-orang terpilih gitu loh Bang. Memang fasenya Kalau pas. enggak, ini kan ada sistem semesta. Kalau kita kata-kata terpilih, nggak dipilih, itu kan nanti ada bisa turun ke bawah loh kita. Semua itu berpotensi dipilih. Hmm. Oh ya, Semua ya, ya. semua berpotensi. Itu kan kalau bahasa saya vulgarnya, yang dicinta itu yang sudah sadar dirinya adalah ilahi itu sudah. Ngapain lagi dia, Ong? Perlu lagi itu. Cuman kan tadi supaya Mbak Rodia nangkap dan teman-teman itu saya ajak dulu ke pengalaman mencintai dan dicintai pada konteks dualitas. Kalau pada konteks uh, non-duality, dicinta itu adalah ya saya adalah dia gimana? Semua kan sebetulnya juga ya. Ya, ketika kesadaran itu sudah yang saya cari adalah diri saya, kan nggak ada lagi pecinta dan yang dicinta itu sudah lebur. Ya, udah masuk. Makasih Bang. Nah, kalau pecinta tadi itu dia masih takut nggak dicintai gitu. Jadi yang dicinta itu berarti dia udah tahu yang saya cinta itu adalah sang aku itu. Udah nggak ada dualitas. Ya, makasih Bang Damai. Makanya yang dicintai itu bebas dia sudah. Jiwanya bebas. Nggak ada insecure, nggak ada posesif, nggak ada udah itu. Makasih ya Ustadz Adi.
Itu dari Ibnu Arabi sih ya, itu memaparkan itu. Bukan, bukan suka-suka kita itu, bukan. Tapi coba Ustadz ditampilin lagi. Ini udah dipoto ya Mbak Rodiah ya? Mbak Rodiah itu kan. Yang mana, Bang? Yang tadi, yang 7 golongan itu soalnya itu Oh, sangat Apa ya, nomor 6 bisa kalau nggak salah. Nomor 6. bisa ngacak ya, bisa ngacak kita itu. Nah, yang sebetulnya supaya kita menjadi pecinta Mbak Rodiah itu pasti melewati ahlul afu dulu. iya. Ahlu afu itu kan dia sudah menerima dirinya juga suka berbuat salah, nggak jaim kan gitu. Kita semua kan pasti banyak kesalahan, banyak dosa. Nah, yang sudah sampai di ahlu afu ini, dia sudah merangkul ya dosa-dosanya itu. Ya, kalau yang ahlu rahman ini kan baik, baik aja, belum pernah nakal lah gitu kira-kira gitu. Kalau yang ahlu afu ini udah nakal, udah dihantam semua, udah sampai pada satu titik dia clear gitu ya. Nah, baru dia hanya fokus menjadi al-muhib ya. Nah, ini indahnya di uraian dari kalau kita mau senantiasa intens menerima kitab itu, ya kita lihat aja diri kita nih, di mana kita berada. Kan kadang-kadang kan Mbak Rodia pada waktu kita berada di sini, terbuka hikmah kan gitu. Apalagi sudah sampai pada al-mahbub gitu. Hikmah itu intens banget kitab itu. Kalau yang Al-Madrud ini sama Al-Munafik, dia baca Al-Quran kayak kayak 2000 apa ya, Pilkada DKI, itu ayat itu dia hajar orang lain pakai ayat. Mau ditambahin nggak Ustadz Hasan? Apa Ustadz Andi? Ustadz Iya, Hasan Bang. lagi, biasa. Biasa. Ya, Silakan Ustadz kalau Andi. udah jadi al-mahbub tuh, kalau kan biasa kalau sufi-sufi itu mengatakan, saya ini Al-Quran yang natik berbicara, dia nunjuk dirinya gitu. Karena Ya, udah terjelma pada Alkitab yang mana itu Tuhan itu sendiri yang udah menjadi yang makanya kan dalam Al-Quran dikatakan layan tikul lupa ayatnya, bahwa Nabi itu tidak layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi itu tidak berbicara kecuali apa yang diwahyukan. Itu kan udah sampai tahap dicintai. Jadi semua apa yang dikatakan dilakukan itu semua berdasarkan Alkitab, berdasarkan alif itu. Kalau makanya semakin kita naik, maka semakin Alkitab itulah yang akan berbicara, maka kita akan menjadi kitab yang berjalan, kitab yang hidup. Nah, bukan kitab yang mati, maaf, enggak juga merendah, tapi bukan kitab yang enggak berbicara. Itu Bang tambahan dari saya. ya, thank you. Sip. Silakan ditutup aja, Ustadz. Bang Anda aja yang surga. Eh? Ya, oh ya tutup bentar ya. Ya, oke. Udah clear, baru dia. Alhamdulillah. Bang, Ini baru mau satu nanya satu ayat nih Bang, Siapa? Siapa? Oh, Mbak Yana, silakan. mau tanya. Yang ini kalau nafsu mulhamah itu jadi analoginya itu sama dengan yang di 7 golongan yang mana masuknya? Kalau mulhamah kan masih on off gitu ya, kesadaran akunya. Nafsu mulhamah itu kalau dia itu cenderung kepada kehewanan itu bisa munafik. Oh, Kalau nafsu mulhamah itu bicaranya take and give ya, causality, itu dia menjadi yang mendapatkan karunia gitu. kan dari kata Clear ya? ilham ya, dari kata ilham kan ya. Jadi dapat ilhamnya Iya, itu masih jarang-jarang gitu ya. logik. Jadi ilhamnya dari logik. Kan masih dualitas.
Oh, jadi Mu- masih dalam zona bahaya ya, bisa turun ke yang dua itu ya. mulhamah itu pokoknya logik lah, akal, Hmm. ilham dari Mm, mm, akal. mm, Bukan nah mm. kalau akal-akalan, itu munafik udah, Iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Kan Mm, mm. kita semua paham ketika kita akal-akalan kan, Iya. Mm, 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 mm. harusnya kita berpotensi dapat petunjuk, tapi ada sataniknya nongol, ya nyungsep udah. Apalagi Oh, dipuji-puji kan, gue pintar banget itu, waduh, wah keren banget ya. Oh iya, nah udah itu nyungsep udah itu. oh, iya, Makanya iya, iya. kalau yang di atasnya, nah, di atas yang karunia itu kan yang dikasih apa, disayangi kan, itu yang polos. Oh, jadi kalau yang mulhamah itu kesamaannya dengan ahlul fadl itu ya? Iya, ahlul fadl. Kan Mm, saya bilang mm, mm, mm. orang yang hidupnya pamrihan itu nggak salah loh itu. Oh, Saya iya, iya, bantu iya. orang itu karena dia suka bantu saya gitu. Ya, sama Ya. Allah kayak gitu kan jiwa pedagang itu ya. Iya, makanya iya banyak begitu kan. Dan itu tapi dia tidak dibukakan banyak rahasia-rahasia. Hmm, iya, iya Bang, kasih Bang. Jadi kalau kita beribadah mengharapkan pamrih, kategorinya itu dapat karunia juga, Iya, ya. iya, sip, sip. Kan fair banget ya, Mbak Rodia ya. Jadi kita nggak, wow dia di sana, enggak. Kita ngeremehkan orang, kita turun loh langsung. Nah, pada waktu kita salah, ahlu afu gitu kan. Yang ahli, yang, iya kan? Makanya kalau berbuat kesalahan, cepat-cepat minta ampun. Nah, sampai pada satu titik menjadi pecinta. Nah, pecinta itu sudah nggak mau lagi macam-macam. Ya kan? Iya dong. Kalau ahlu alfi itu masih ada campur-campur ya, Ustadz Andi ya. Masih suka nyerempet-nyerempet, tapi cepat sadar, cepat ampun gitu. Jadi menurut saya ini penyingkapan yang sangat apa ya? Emang keberadaan manusia begitu. Jadi yang ahli bahasa Arab itu bisa masuk kategori munafik juga ya nggak usah nanti. Kalau dia nggak itu sama. Ya, mari kita lihat begitu. Alhamdulillah. Ada lagi Ustadz Andi? Ah, cukup Bang, ini nanti kita kan ayatnya aku lihat tuh makin kontinuitas. Pembagian 7 ini penting karena ayat-ayat selanjutnya nanti akan menyinggung balik lagi. Ya, ya. Jadi teman-teman nanti yang hadir hari ini, kalau ikut yang ke depan itu akan refer ke sini ya. Terus insya Allah nanti minggu ini akan diupload yang Alif Lam Mim kemarin, yang substansi itu. Kalau yang Al-Fatihah diupload boleh nggak Ustaz? eh saya itu soalnya teman saya, jadi saya pakai baju kaos saja kalau ngaji gitu. Oh itu ya pakai Iya, baju khas ya. teman Iya iya teman iya. ini teman teman apa ya, teman ngaji sih. Iya 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 iya. Iya. Justru itu lebih lebih ini itu ya. Tapi nggak layak tayang ya. Enggak, saya memang untuk ada linknya sih sama penggawe, tapi ya untuk Iya iya pribadi iya. aja. Iya. Atau suaranya aja kali ya, Ah suaranya ya, kali ya. bisa Ah bisa. boleh, suaranya boleh ya. Karena bagus itu, teman-teman bagus. Baik sahabat-sahabat, saya kira eh, cukup sekian dulu ya. Kita niatnya itu sekitar 1 jam ya. Ya kalau mau mepet dikit ya, ini kan apa nanti bosan lagi teman-teman ya. Jadi supaya yang penting kita continue dan istiqomah. Terima kasih ya sahabat-sahabat sekalian. Ustadz Andi terima kasih. Bang. Sahabat-sahabat yang hadir terima kasih. Mbak Rodia ditunggu resumenya. Bismillah. Insya Allah. Ya, Bismillah ya. Makasih teman-teman. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Andi wabarakatuh. Bang Alhamdulillah. Dede. Sampai ketemu Makasih lagi. banyak.